pemirsa, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda dalam keadaan sehat ya. Selama 60 menit ke depan, saya Reni Arumsari akan menemani Anda dengan sejumlah informasi menarik. Di antaranya kampanye calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, serta hasil sepak bola Liga Eropa. Inilah Buletin Ayu Semalam, selengkapnya. Aparat kepolisian unit Vice Control Polres Jakarta Barat menggerebek sebuah tempat judi online di sebuah apartemen di kawasan Jakarta Utara. Petugas mendapati alat untuk mengendalikan permainan judi online. Anggota polisi dari unit Vice Control Polres Jakarta Barat menggerebek tempat judi online di sebuah apartemen di kawasan Jakarta Utara. Petugas berhasil masuk ke dalam kamar apartemen dan langsung menginterogasi seorang pria. Pria ini diduga sebagai pengendali permainan judi online. Polisi juga mendapati salah satu kamar yang tengah dioperasikan untuk judi online. Usai ditemukan bukti kuat, polisi kemudian memborgol tangan pelaku dan melakukan penggeledahan di sejumlah ruangan lain. Dari kamar apartemen ini, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa alat-alat elektronik yang digunakan untuk mengendalikan judi online. Selanjutnya, untuk kepentingan pemeriksaan dan penyelidikan, pelaku bersama barang bukti dibawa ke Polres Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, pengguna jalan dan warganet dihebohkan dengan aksi dai kondang Ustadz Nur Maulana yang berboncengan motor tanpa menggunakan helm di jalanan Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi spontan tersebut dilakukan sang penceramah saat akan menghadiri sebuah acara. Dai kondang Ustadz Nur Maulana viral di media sosial setelah aksinya membonceng motor tidak menggunakan helm di sepanjang Jalan Andi Pangeran Betarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam video, sang Ustadz hanya memakai kopiah dan sesekali melambaikan tangan keluarga yang menyapanya. Menanggapi viralnya video tersebut, Satlantas Polrestabes Makassar telah berkomunikasi dengan dai kondang itu. Dan Ustadz Maulana menyampaikan permohonan maaf atas tindakannya karena saat itu sedang terburu-buru untuk menghadiri acara. Beliau menyampaikan itu bukan unsur kesengajaan karena beliau pada saat itu akan menghadiri acara di salah satu tempat dan beliau dari arah Sudiang, kebetulan pada saat itu macet dan waktu sudah buru-buru. Beliau tidak mau mengecewakan orang yang mengundang dan jalan satu-satunya beliau harus naik motor untuk cepat sampai ke lokasi. Kendati demikian, operator kamera tilang elektronik Dirlantas Polda Sulsel tetap akan memberikan surat tilang kepada pemilik kendaraan roda 2 tersebut. Warga dan pengguna jalan diimbau agar tetap memakai helm dan menaati rambu-rambu lalu lintas saat berkendara demi keamanan dan keselamatan bersama. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yulius Fin, iNews melaporkan. Pemirsa, tim khusus anti bandit Satreskrim Polres Tulang Bawang Lampung menggerebek tempat persembunyian kawanan perampok. Dari hasil penggerebekan, polisi mengamankan 2 orang pelaku di 2 tempat berbeda. 08 Tim khusus anti bandit 308 Satreskrim Polres Tulang Bawang menggerebek rumah tempat persembunyian anggota kawanan perampok yang berada di Terbangi Besar, Lampung Tengah, Lampung. Pelaku Dedik Saprudin tak berkutik saat diamankan petugas. Pelaku ditangkap setelah melakukan aksi perampokan di wilayah Penawar Tama yang berhasil membawa kabur motor, handphone, tas berisi uang tunai serta dokumen milik korban. Usai mengamankan pelaku Dedik, polisi melakukan penggeledahan dan menyita barang bukti sejumlah dokumen milik korban perampokan yang disimpan pelaku di atas lemari. Dari hasil pengembangan, pelaku kedua bernama Abi Rinaldi ditangkap di rumahnya yang tak jauh dari rumah pelaku pertama. Polisi berhasil menyita sejumlah barang bukti, 1 unit mobil yang digunakan pelaku saat beraksi, tas korban berisi dokumen pribadi serta sepeda motor yang telah digadaikan oleh pelaku. Dari hasil pemeriksaan sementara terungkap kasus perampokan ini dilatar belakangi persoalan hutang piutang. Korban pada saat itu memang mempunyai masalah hutang piutang. Kemudian pelaku ini datang ke korban dengan cara tujuannya menagih.
Namun pada saat itu korban cekcok, kemudian dipukul oleh 2 orang pelaku, ya. Kemudian pelaku tersebut secara spontan dan membawa motor korban dan diangkut kepada mobil pelaku, ya. Pelaku bersama barang bukti dibawa ke Mapolres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Tulang Bawang, Lampung, Ahmad Lutfi Rosyadi, iNews melaporkan. Seekor gajah betina liar ditemukan mati di kawasan hutan Taman Nasional Waikambas, Lampung Timur, Lampung. Petugas pun langsung melakukan uji sampel laboratorium terhadap jasad gajah untuk diselidiki penyebab kematiannya. Gajah liar berjenis kelamin betina ditemukan oleh petugas patroli Taman Nasional Waikambas tergeletak mati di sekitar daerah Rawamarjani, Waibungur, Lampung Timur. Hewan dilindungi sekira berusia 30 tahun ini diduga mati karena sakit, karena tak ditemukan adanya bekas luka atau tanda jerat di jasadnya. Meski demikian, tim medis dari Rumah Sakit Gajah Balai Taman Nasional Waikambas tetap mengambil sampel daging dari jasad gajah untuk dilakukan nekropsi atau uji laboratorium. Dan ada beberapa organ tubuh di dalam gajah itu diambil untuk dibawa ke lab untuk untuk memastikan apa penyebab dari kematian, karena memang dari visual di luar tidak ditemukan tanda-tanda. Pada tahun ini hingga Oktober 2024, diketahui terdapat 2 kasus kematian gajah liar di kawasan hutan Taman Nasional Waikambas. Terakhir pada Agustus lalu, petugas menemukan seekor gajah mati di daerah Rawa dekat pusat pelatihan gajah yang sudah dalam bentuk tulang belulang. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Dari Bahrain, Timnas Indonesia terus menggelar latihan fisik dan teknik di Hamad Town Youth and Sports Ground jelang laga kontra Bahrain 10 Oktober mendatang. Total 26 pemain Timnas Indonesia sudah mengikuti latihan yang dipimpin Shin Taeyong. Hanya tersisa 1 nama yang belum mengikuti latihan, yaitu kiper FC Dallas, Martin Paes. Martin Paes sendiri dikabarkan tiba di Bahrain dan gabung pemain Timnas Indonesia hari Selasa ini. Namun Paes akan menjalani pemeriksaan tim dokter lebih dulu untuk mengecek kondisi terakhirnya. Ke-26 pemain yang sudah gabung latihan Timnas Indonesia dipastikan dalam kondisi baik dan tidak ada yang cedera. Ya, kita beralih ke informasi pilkada pemirsa. Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3, Rano Karno menegaskan bahwa ia berkomitmen untuk menambah jumlah armada transportasi umum di Jakarta. Nah, komitmen ini justru berbeda dengan statement paslon nomor urut 2 Darmakun yang menyatakan tidak perlu menambah armada transportasi umum di Jakarta. Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno akan fokus mengembangkan transportasi umum yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Bang Dul menegaskan akan terus menambah armada karena jumlah penumpang meningkat. Menurutnya dengan penambahan armada transportasi ini dapat mengurangi penggunaan transportasi pribadi. Ini dari Bang Dul sendiri tetap mau menambah transportasi? Oh harus. Sebetulnya sebelum kita tambah, isunya memang kita udah dengar busway itu sudah ada 500 unit. Sudah. Belum kita ada di sana, itu sudah ada, gitu loh. Artinya memang kebutuhan untuk menambah armada harus karena jumlah penumpang meningkat. Mudah-mudahan dengan ditambahnya armada, pengurangan transportasi pribadi akan berkurang. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menemui sejumlah petinggi Majelis Ulama Indonesia Jakarta di Islamic Center Koja, Jakarta Utara. RK mengaku mendapatkan banyak ilmu dan semangat baru setelah 2 jam berdiskusi dengan pengurus serta anggota MUI Jakarta. Sifat pemimpin kan harus berkeadilan ya. Hanya yang memang sudah siap lebih dahulu, contohnya dari MUI. Insya Allah nanti disafarikan dan sama agendanya mendengarkan aspirasi-aspirasi apa yang mungkin yang sudah baik dilanjutkan, yang kurang-kurang seperti apa insya Allah diwujudkan. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Oki Marendra, iNews melaporkan.
7 organisasi relawan mendeklarasikan dukungannya kepada pasangan Ridho sebagai calon gubernur dan wakil gubernur di kantor DPD Partai Golkar Jakarta. Dukungan ini diberikan relawan karena Ridwan Kamil dan Suswono dinilai merupakan sosok yang tepat untuk memimpin Jakarta 5 tahun ke depan. Ada relawan 5 jari, itu dari Jakarta Timur, lalu kemudian ada relawan barista juga, ya itu ada milenial juga, lalu kemudian ada Bu RW, ya itu adalah semua simpatisan dari Ridwan Kamil, jadi biasanya dari nama-nama relawan itu mereka selipkan nama Ridwan Kamil dan Suswono. Banyaknya dukungan yang terus mengalir membuat pasangan RK Suswono terus turun menyerap aspirasi dan memberikan solusi dari setiap permasalahan yang ada di tengah masyarakat Jakarta. Prioritas sama ya, kalau di menengah bawah ingin KJP dipertahankan, sudah kita komitmenkan, sekolah gratis juga sudah dikomitmenkan, modal tanpa susah juga sudah kita komitmenkan. Kalau menengah atas lebih cenderung ekonomi secara umum kan, kita naik kota global juga kita pikirkan, kalau Gen Z tentang pengangguran juga banyak solusi menambah lapangan pekerjaan. Para relawan berkomitmen akan terus turun mensosialisasikan program-program unggulan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Ridwan Kamil Suswono beserta gagasan Jakarta Baru Jakarta Maju kepada masyarakat. Dari Jakarta, Nata Arman, M. Zulkarnain, iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI menggelar rapat audiensi dengan Solidaritas Hakim Indonesia terkait permasalahan gaji. Salah satu perwakilan yakni Aji Prakoso, Hakim Pengadilan Negeri Sampang, menangis di depan pimpinan DPR kala menyampaikan kondisi perekonomian hakim saat ini. Komisi 3 DPR RI menerima audiensi dari Solidaritas Hakim Indonesia di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Audiensi digelar untuk mendengarkan keluhan dari Solidaritas Hakim Indonesia tentang kesejahteraan hakim yang terabaikan selama 12 tahun. Gaji dan tunjangan hakim tidak mengalami kenaikan selama lebih dari 1 dekade. Di hadapan jajaran Komisi 3 DPR, sejumlah hakim pun menyuarakan keluh kesahnya. Bahkan salah satu perwakilan, Aji Prakoso, Hakim Pengadilan Negeri Sampang, menangis menceritakan kesulitan yang dihadapi keluarganya karena keterbatasan ekonomi. Sebelum di Madura, saya ditugaskan di salah satu kabupaten di Provinsi Jambi, di Tanjung Jabung Timur. Orang tua istri saya meninggal, Pak. Kami tidak bisa hadir di pemakamannya. Dan ini tidak cerita saya saja. Ini cerita rekan-rekan saya yang lain juga seperti ini. Memang di dalam persidangan kami sering disampaikan, saudara yang mulia, pimpinan majelis hakim yang mulia. Tapi ada prinsipnya, kami juga seorang manusia biasa. Sebanyak 148 perwakilan hakim dari seluruh wilayah di Indonesia hadir dalam audiensi bersama Komisi 3 DPR RI. Kepada pemerintah, hakim menuntut kenaikan gaji sebanyak 142% setelah tidak adanya peningkatan maupun penyesuaian gaji dan tunjangan hakim selama 12 tahun. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi 3 yang saya hormati, saya hanya akan melengkapi. Presiden Joko Widodo mengungkap setelah pelantikan Presiden terpilih yakni Prabowo Subianto, dirinya langsung pulang ke Solo di sore harinya. Dan terkait kemungkinan mendampingi Prabowo saat pelantikan di DPR, Jokowi membuka peluang tersebut. Oktober, Presiden terpilih Prabowo Subianto akan dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia dan akan memimpin dalam 5 tahun ke depan. Presiden Joko Widodo mengungkap setelah pelantikan Prabowo dirinya akan kembali ke Solo pada sore harinya. Dirinya juga mengatakan keinginan sederhananya untuk beristirahat setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Mengenai kemungkinan dirinya mendampingi Prabowo saat pelantikan di DPR, Jokowi membuka peluang tersebut. Tanggal 20 Oktober sore saya pulang ke Solo. Bapak akan ngapain Pak setelah pelantikan, Pak? Setelah pensiun, setelah lagi menjabat, Bapak akan aktivitasnya ngapain, Pak? Ada kegiatan khusus yang akan pulang ke Solo dulu. Liburan pulang ke Solo dulu. Terima kasih Bapak. Tidur. Dari Jakarta, Ismalia Yudi Permana, iNews melaporkan.
Ya pemirsa, mengusung tema Amazing 22 Javanica, GTV merayakan hari ulang tahunnya di tahun 2024 yang ke-22 tahun. Bagaimana keseruan acara perayaan ulang tahun GTV yang ikonik dengan taburan penampilan artis-artis ternama tanah air. Berikut laporan Sabrina Hasila dari studio RCTI Plus Kebonjeruk, Jakarta Barat. Ya pemirsa, saat ini saya berada di studio RCTI Plus di Kebonjeruk, Jakarta Barat, tempat di mana digelarnya perayaan HUT GTV yang ke-22 tahun yang bertema Amazing 22 Javanica. Javanica ini terinspirasi dari kebudayaan Jawa yang kaya dan bisa terlihat dari tatanan panggung yang memang sangat kental dengan budaya Jawa. Dan selain tatanan panggung yang kental dengan budaya Jawa yang megah, tentunya ada sederet bintang tamu artis, penyanyi, musisi, papan atas tanah air yang ikut memeriahkan HUT GTV yang ke-22 tahun pada malam hari ini. Di antaranya ada Dewa 19, Ari Lasso, ada Judika, ada Liondra, ada juga Tiara Andini, ada Novia Bahmit, dan juga masih banyak lagi sederet artis maupun penyanyi dan musisi lainnya yang turut memeriahkan HUT GTV yang ke-22 tahun pada malam hari ini. Ya, kita sama-sama doakan pemirsa di usianya yang ke-22 tahun, semoga GTV terus memberikan tayangan yang informatif, menghibur dan juga inspiratif bagi semua pemirsa setianya. Dari Jakarta, Sabrina Hasila, Iriansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, Managing Director Vision Plus Clarissa Tanusudibyo menghadiri Idea Fest 2024 di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan ini, Clarissa Tanusudibyo mendorong kaum perempuan untuk terus menunjukkan kiprahnya untuk masa depan perfilman dan hiburan di Indonesia. Hadir di perhelatan Idea Fest 2024, Managing Director Vision Plus Clarissa Tanusudibyo membagikan pengalaman baru dan unik bagi setiap individu, khususnya perempuan, melalui series terbaru garapan Vision Plus berjudul Dendam. Series ini mengangkat perempuan yang menjadi pemeran utama dengan karakter berani, tangguh, memiliki kecerdasan tingkat tinggi dan siap menghadapi tantangan. Berlokasi di Jakarta Convention Center, talk show dengan tema Empower Women, Empower Entertainment ini menggambarkan bahwa perempuan tidak hanya setara, tetapi juga bisa memimpin dalam dunia yang seringkali didominasi oleh laki-laki. Semoga series ini terus berjalan dengan panjang, supaya hidupnya panjang dan audiens terus tergiur untuk bisa nonton sampai the full season. Karena dunia yang kita ciptakan di dunia Dendam ini sangat luas dan sangat ekstensif dan banyak opportunity untuk kita bisa eksplor di sana. Karakter Renata dalam series Dendam yang diperankan Cinta Laura Kiel merupakan sosok yang dapat menginspirasi khususnya perempuan. Karakter Renata ini yang aku perankan memiliki banyak kelebihan yang menjadi tantangan yang seru buat aku mainkan, karena dia harus pintar berstrategi, harus punya intelek yang tinggi, tapi at the same time harus kuat secara fisik juga. Series Dendam karya Vision Plus ini diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi para penonton serta memperkuat kesadaran akan pentingnya keberanian, kekuatan, serta solidaritas sesama perempuan. Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Nadifa Adne, iNews melaporkan. Ribuan peserta audisi Indonesian Idol Season 13 yang digelar selama 2 hari di Universitas Widya Tama Kota Bandung berlangsung sangat meriah. Para peserta audisi yang didominasi kalangan anak-anak muda ini antusias dan siap mengadu keberuntungan di dunia tarik suara demi meraih tiket menuju tahap selanjutnya. Karena aku ngikutin Indonesian Idol, karena aku juga bercita-cita pengen jadi penyanyi gitu. Terus aku juga pengen ngembangin bakat aku lebih dalam lagi di dunia musik, apalagi aku punya cita-cita aku pengen kayak Bunda Maya, pengen jadi musisi. Saya ya ingin membanggakan keluarga saja, keluarga tentunya saya ingin lebih banyak berkarya. Bandung menjadi kota ke-11 perjalanan audisi yang digelar di seluruh kota besar di Indonesia. Memiliki banyak talenta berbakat diharapkan dapat melahirkan idola baru dari ibu kota Jawa Barat ini. Kalau dilihat dari potensinya, Bandung selalu memberikan
idola-idola baru dan selalu melahirkan musisi-musisi hebat di Indonesia tentunya. Dan juga kalau melihat dari beberapa audisi tadi yang sudah kita jalani, memang cukup banyak anak muda atau peserta dari Bandung yang punya kemampuan yang cukup. Para peserta yang lolos audisi ini nantinya akan berangkat ke Jakarta untuk mengikuti tahap seleksi lanjutan sebelum memasuki babak spektakuler. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, Muji Prayitno, iNews melaporkan. Ya, bagi Anda pecinta wisata yang memacu adrenalin, di lokasi wisata air terjun Tetewa di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, pengunjung bisa berkegiatan ekstrim yang membuat adrenalin terpacu cepat. Sensasi ini sudah dialami Madina Suryadi dan Vina Philip saat cliff jump dari air terjun Tetewa. Berikut liputannya. Wah gila, akhirnya baru nyampe langsung disambut welcome drinknya dong Tradikers, lihat. Buset, ini airnya jernih banget, nggak sia-sia kita mata ini kita nyampe juga. Wah pokoknya langsung aja Vin, cakep banget. Yaudah yuk langsung aja kita sana yuk. Wah, ini sih gokil, Mat. Perjalanan kita berjam-jam kayak gini aja. Ternyata ada Akamsi juga tuh yang udah main air duluan. Gue udah gak mau banyak omong Tradikers, pokoknya gue mau ganti baju. Gue mau ganti baju, terus kita mau nyebar. Tetap di travel adik. Tanpa batas. Waduh, jadi gak sabar gue. Yuk ah. Dingin banget Tradikers. Hai Tradikers. Sekarang kita udah berada di air terjun Tetewa, tepatnya di Kabupaten Kolaka Timur. Dan kita nyampe sini tiba-tiba lagi ada anak-anak yang berenang. Ini mah gue salut banget sama anak-anak di sini. Air sedingin ini dan mereka masih bisa main-main. Tapi itu kenapa, Mat? Ada yang hanyut. Bantu. Aduh, gue udah deg-degan aja Tradikers. Gue kira itu anak beneran hanyut. Ternyata itu cara buat mereka nyebrangin ke spot jumping di air terjun sana. Gokil Tradikers. Mantap deh. Jadi anak-anak kampung sini kalau misalnya lagi berenang main-main air di sini, mereka punya atraksi khusus. Atraksinya lompat dari ujung sana. Itu mereka udah siap buat lompat dari atas. Lihat. Ini sih beneran ekstrim, Mat. Kita coba yuk, Vin. Serius lo mau nyoba? Vin, ayo susul gue sini. Masa gue kalah sih sama Mamat? Ya udah deh, gue coba. Finally. Akhirnya ketangkap juga si Vina Tradikers. Tapi berhubung masih agak shock, jadi yang naik ke atas air terjun cuma gue aja nih Tradikers. Semoga sukses ya, Mat. Gue sih nunggu di bawah aja deh, bareng kru. Wah,
Wah, seru ya pemirsa. Informasi wisata tadi bisa jadi referensi untuk mengisi libur akhir pekan Anda nanti. Dan ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita malam hari ini. Jangan lupa Anda juga dapat mengakses dan memperbarui informasi yang kami tayangkan tadi melalui portal okezone.com seperti tertera di layar kaca. Saya Reni Arumsari pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.